Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Untuk video kali ini saya akan membahas penentuan trading plan sebelum kita melakukan investasi. Ini sangat penting karena kita dari awal harus sudah menentukan apakah kita mau sebagai investor atau menjadi trader. Nah, mungkin kalau kalian yang masih baru, mungkin kalian masih bingung mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok buat Anda. Nah, dalam video ini kita akan bahas satu demi satu. Nah, kita akan bahas dulu dalam segi sebagai investor. Tokoh utama yang paling terkenal yang mungkin kalian tahu itu adalah Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah salah satu investor tersukses di dunia. Nah, kalau jika Anda memikir sebagai investor itu pemikirannya jangka panjang. Itu dimana mereka biasanya mengutamakan analisa fundamental, yaitu analisa struktur dari suatu perusahaan, apakah secara basisnya dia baik, penghasilannya baik untuk dipilih. Setelah dibeli itu biasanya disimpan untuk jangka panjang. Disimpannya itu cukup lama, bisa sampai bertahun-tahun, bahkan bisa sampai diteruskan ke cucu-cucunya. Nah, untuk investor ini mereka biasanya mengandalkan income-nya itu per tahunan yang melalui dividen. Nah, kalau bedanya dari investor itu adalah trader. Nah, kalau trader sendiri, ini adalah salah satu tokoh yang paling terkenal di trader, yaitu adalah Jim Simons. Nah, kalau trader ini, mereka berfokus pada jangka pendek dan menengah untuk menjual dan membeli saham. Nah, mereka mengutamakan analisa teknikal untuk memprediksi pergerakan saham day to day, month to month, dan bahkan jangka yang lebih panjang. Selain itu, mereka mengutamakan keuntungannya melalui capital gain, yaitu penjualan saat penjualan saham di harga yang lebih mahal. Nah, selain dua ini, apakah ada kubu lain? Nah, ada, yaitu sebagai gambler. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda gambling saat ini? Nah, gambling itu menurut Investopedia yaitu adalah jika Anda memasuki transaksi finansial tanpa mempunyai pengetahuan yang solid dalam investasi. Itu disebut sebagai gambling. Biasanya tipe yang ini adalah mereka tidak biasanya yang diajak sama teman, biasanya melalui sosial untuk berinvestasi karena tawaran yang menggiurkan, misalkan high return yang begitu cepat dan kemungkinan menang yang sangat tinggi. Nah, kalau tren yang kalian amati saat ini adalah IHSG saat ini sedang bergerak bullish dan kemungkinan besar saham yang Anda pilih atau saham yang Anda beli, walaupun Anda tidak tahu itu saham apa, kemungkinan besar akan mengalami kenaikan, sehingga saat ini banyak banget orang yang merasakan keuntungannya. Nah, biasanya untuk tipe ini tuh mereka orang yang hanya menginvestasi untuk merasakan excitement atau short term gain. Nah, ini kalau menurut saya jujur saya tidak terlalu sarankan jika Anda masuk ke kubu gambler, karena menurut saya terjun ke dalam pasar modal saham tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup itu sangat beresiko tinggi. Nah, ada analogi yang pernah dideskripsikan oleh Lo Keng Hong, yaitu salah satu value investor terkenal di Indonesia, pernah menceritakan perbedaannya fundamental dan teknikal. Nah, kalau dalam fundamental itu biasanya orang tuh menganalisa sapi dan juga kandangnya. Kandangnya itu dianalogikan sebagai kondisi pasar modal dan sapinya dianalogikan sebagai saham yang dipilih. Nah, kalau fundamentalis itu lebih tertarik melihat kondisi sapinya, apakah sapinya sehat, apakah minumnya cukup, apakah dia gemuk dan mendapatkan makanan yang cukup. Dia tidak terlalu memikirkan buntutnya. Nah, kalau teknikal itu biasanya mereka tidak terlalu peduli sama kesehatan sapinya, asalkan buntutnya yang dianalogikan sebagai harga dari saham tersebut masih bisa naik dan turun, mereka masih bisa gunakan saham tersebut untuk mendapatkan keuntungan saat mereka melakukan jual dan beli. Nah,
mungkin kalian ada yang bertanya, apakah kita boleh dua-duanya? Mungkin saya akan simpan beberapa untuk investing dan beberapa untuk trader. Ya, tentu saja bisa. Kenapa tidak? Tapi saran saya, kalian harus sudah pisahkan dana yang untuk diinvestasi dan dana yang untuk di trading. Saran saya yang satunya lagi adalah, baiknya Anda membuka dua broker. Dua broker, satu yang untuk investasi, satu yang untuk dilakukan trading, sehingga duit dan juga transaksi Anda tidak tercampur. Nah, kalau gitu, saya lebih cocok mana ya? Lebih cocok investor atau trader? Nah, ini saya akan jelaskan beberapa pro dan cons dari sebagai investor atau trader. Nah, kalau investor, lebih cocoknya jika pada kalian yang mempunyai pekerjaan utama dan tidak banyak waktu untuk memantau chart. Soalnya kalau investor kan biasanya kan kalian hanya beli dari awal, terus kalian simpen sampai untuk jangka waktu yang panjang kan. Nah, selain itu juga untuk investor ini lebih cocok jika kamu yang mempunyai profil resiko yang lebih rendah. Selain itu juga Anda yang secara mental tidak kuat menghadapi fluktuasi harga jangka pendek pasar. Ini sangat penting, soalnya secara pribadi, pengalaman pribadi saya, jika Anda misalkan masuk ke pasar modal dan pergerakan saham yang jangka pendek itu suka memberikan angka yang merah atau makan yang tinggi, itu bisa memberikan efek psikologis kepada Anda. Selain itu juga, jika Anda lebih cocok sebagai investor jika Anda susah atau tidak terlalu tertarik menganalisa chart untuk memprediksi pergerakan jangka pendek. Selain itu juga Anda lebih cocok sebagai investor jika Anda memang mempersiapkan dana untuk dana pensiunan. Nah, Anda akan lebih cocok sebagai trader jika Anda mempunyai waktu yang banyak untuk memantau chart dan juga memantau pergerakan saham. Selain itu juga Anda mempunyai profil resiko yang lebih tinggi. Ada istilahnya adalah high risk, high return. Nah, tetapi dengan resiko yang lebih tinggi, Anda secara mental harus kuat untuk menghadapi fluktuasi harga jangka pendek. Selain itu, Anda juga lebih cocok sebagai trader jika Anda tertarik dan mampu dalam menganalisa chart untuk memprediksi pergerakan. Selain itu, Anda juga akan lebih cocok sebagai trader jika memang Anda tujuannya adalah untuk mendapatkan daily income. Nah, sekian dari saya ini. Jadi ini adalah perbedaannya investor dan trader. Menurut saya, sebelum Anda melakukan investasi, pilihlah tipe investing plan kalian. Itu lebih cocok yang mana, apakah sebagai investor atau trader. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.